Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali titik balik perubahan kita malam ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita malam ini. Berdoa, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Kang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Kita lanjutin kegiatan rutin kita. Masih membacakan ya buku Dissolving Ego. Ya, teman-teman yang belum punya segera punya, biar punya titik tolak konfirmasinya itu jelas gitu ya. Kadang-kadang tuh dalam pengalaman kita sulit terbahasakan gitu ya. Sulit terbahasakan. Dengan adanya ya apa namanya bacaan-bacaan seperti ini, kita bisa memulainya gitu ya. Kemarin kita bahas kegigihan ego ya. Dan kegigihan ego itu setidaknya ada beberapa level ya. Ego mengklaim bahwa dirinya adalah sumber dari keberadaan dan dirinya adalah penyebab dari semua kejadian. Itu akarnya di sana, akarnya di situ gitu. Kemudian ini langsung naik ke bahwa walaupun level kritis integritas di level 200 di peta kesadaran adalah ambang kemajuan spiritual sejati, karena struktur ego 200 saja itu sulit dicapai oleh kebudayaan kita. 200 aja itu memang sulit dicapai. Jadi tidak mudah untuk sampai di 200 ini. 200 ini dia mulai berkurangnya bahwa saya adalah sebagai penyebab. Saya sendiri sebagai penyebab semua yang terjadi. Tadi kan sudah kita sebut bahwa kegigihan ego itu pada dua hal gitu ya. Saya adalah sumber. Yang kedua, saya adalah penyebab. Di level 200 nih, dua hal itu ya setidaknya mulai tergeser sedikit atau terkikis sedikit. Terkikis sedikit. Makanya sulit dicapai, ya sulit dicapai. Dan kekuatan ego sedemikian rupa sehingga hanya bisa diatasi dengan prinsip spiritual. Prinsip spiritual. Jadi kekuatan ego itu sudah sedemikian terlatih sehingga hanya bisa diatasi dengan kekuatan nyata spiritual. Nggak bisa diatasi dengan keyakinan saya sukses, nggak bisa. Jadi nggak bisa diatasi dengan keyakinan, dia dengan kekuatan sejati.
dengan kebenaran, oleh kebenaran itu sendiri. Ini bukan dengan ini, oleh, ya kita koreksi, bayi kok dengan, oleh kekuatan spiritual itu sendiri. Jadi tidak bisa dia diatasi dengan yang bukan oleh. Artinya kehadiran Tuhan itu sendiri yang mengatasi kekuatan ego ini. Kehadiran Tuhan itu sendiri yang mengatasi kekuatan ego. By spiritual power. Lihat, pakai by. Oleh. Kemudian, ego memiliki cara-cara. Jadi sudah punya template yang familiar untuk menentukan persepsi. Jadi template-template ego ini harus dikenali dahulu sebelum diuraikan. Nah, ini yang penting nih. Pentingnya kita membuat peta, skala. Kita bikin skala acuan. Kita harus punya skala acuan. Lalu dari skala itulah kita bisa uraikan secara detail. Tanpa ada skala acuan agak berat ya. Agak berat untuk mengatasi kekuatan ego ini. Tadi di Jogja, ya, ini kita lagi di Jogja ini, adalah 50 orang ya. Ada 50 orang. Itu kelas mastering, bikin peta. Alasan bikin peta itu kenapa? Bagaimana cara bikin peta? Didiskusikan bareng-bareng. Ya. Ini baru aja selesai tadi. Dan habis ini mau lanjut lagi. Kita baru bahas bagaimana cara membuat peta. Hal yang paling harus harus dikenali itu cara itu gitu. Jadi ego itu ego ini bersembunyi di nature berapa gitu. Nature berapa, pada pola apa gitu. Kalau sudah ketahuan polanya, kita tinggal lakukan yang sebaliknya. Ya. Dan yang paling penting di sini bahwa sebelum menguliti pola-pola, lampaui dulu rasa bersalah karena memiliki ego. Lampaui rasa bersalah karena memiliki ego. Jadi bagaimana melampaui rasa bersalah karena memiliki ego? Dengan cara bahwa pahami pola rasa bersalah. Pola rasa bersalah itu kan bahwa intinya rasa bersalah itu bahwa kebenaran itu didiktekan oleh figur otoritatif, ya. Ketika kemudian kita menyerahkan figur otoritatif itu untuk mendiktekan kebenaran, itu pasti kita terjebak dalam rasa bersalah ini. Kemarin tuh saya ada kuliah tentang rasa bersalah ini. Mana tuh ya? Kita carikan. Mana dia nih? Ini. Mana tuh ya? Wah, udah hilang. Jadi bahwa orang itu mengalah
itu sebenarnya menunjukkan bahwa ada figuratif yang kita anggap yang hak mendiktekan kebenaran. Ketika figur orang tidak menyetujui sesuatu bersalah, kita merasa telah mengecewakan figur otoritatif kita. Itu prinsip rasa bersalah gitu ya. Nah kemudian untuk mengatasi ini, bahwa kebenaran itu tidak dilekatkan kepada siapapun kecuali pada kebenaran itu sendiri. Dan semua orang itu mengalami evolusi, sedang berjalan dari kegelapan menuju cahaya. Itu prinsip. Kemudian yang lebih penting itu bukan sifat ego, melainkan masalah utamanya kan kemarin sudah kita bahas ya. Ada identifikasi diri sebagai saya sebagai sumber, saya sebagai penyebab. Seperti itu. Masalah timbul itu karena kita ada identifikasi sebagai saya. Padahal kan kesayaan itu kesayaan mutlak itu hanya pada Allah. Tidak ada kesayaan lain kecuali kesayaannya kan. Nah masalahnya adalah kita memiliki kesayaan lain selain, jadi ada kesayaan lain atas kesayaannya. Lah itu otomatis ego. Ada kesayaan lain atas kesayaannya. Nah, seperti itu. Di situ beratnya di situ. Jadi kegelapan yang dialami ego itu adalah kegelapan atas identifikasi saya atas kesayaannya gitu. Jadi kegelapan itu sebenarnya karena kehadirannya itu mengenai saya yang selain kesayaannya gitu. Ya, jadi kan prinsipnya bahwa hanya kesayaannya saja. Tidak ada kesayaan lain selain kesayaannya. Masalahnya adalah kamu gitu ya, mengidentifikasi kesayaan lain selain kesayaannya. Itu ada dua kesayaan tuh. Padahal kesayaan yang bukan kesayaan itu tidak punya cahaya, maka dia tertimpa oleh cahaya kehadirannya itu. Situ kemudian bayangan muncul, bayangan gelap itu muncul. Jadi bayangan gelap itu muncul dari kesayaan yang kamu ada-adakan sendiri gitu. Neko-neko namanya. Kesayaan yang kamu ada-adakan sendiri. Seperti itu. Jadi kehadiran Tuhan itu terang. Hanya saja menimpa kesayaan yang kamu ada-adakan, muncullah bayangan. Matang sudah itu. Bayangan hitam itu diisilah macam-macam tuh. Matang karmanya gitu ya. Matang karmanya. Itu
Itu poinnya gitu ya. Ada berapa banyak bayangan hitam? Ada berapa banyak bayangan hitam yang telah terbentuk sebagai konsekuensi, yang telah hidup, yang telah menjadi kebiasaan sebagai konsekuensi dari kesayaan yang tertimpa cahaya kehadirannya. Ya kan? Ya itulah karma itu. Tiap orang beda-beda. Tiap orang beda-beda. Jadi program-program itu adalah kebiasaan yang terjadi pada bayang-bayang tadi itu gitu. Jadi ada bayang-bayang yang terjadi karena ada kesayaan lain. Ada kesayaan lain selain kesayaannya. Itu kan ada bayang-bayang atas kesayaan itu kan. Sudah bayang-bayang diisi program pula. Nah, sudah bayang-bayang diisi program pula. Turun-temurun. Nah, situ. Seandainya kesayaan yang dia dadakan itu punya cahaya sendiri, maka tidak akan ada bayang-bayang itu. Masalahnya dia tidak punya cahaya, kena cahaya muncul bayang-bayang. Nah, itu problematiknya seperti itu gitu ya. Jadi beban evolusi itu ditentukan oleh seberapa banyak program yang dimasukkan ke dalam bayang-bayang tadi. Seperti itu. Dan itu memang ya mesti semua seperti itu gitu. Jadi minadul mati itu kegelapan dari kesayaan yang kamu adakan sendiri gitu. Ya. Jadi kegelapan itu kegelapan dari bayang-bayang kesayaan yang kita adakan sebagai hal yang menandingi kesayaannya gitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya juga tanpa kehadirannya, jadi ada dua ini yang menyebabkan kegelapan. Pertama, kehadiran cahayanya menimpa kesayaan yang dia dadakan itu. Jadi kehadiran cahayanya itu justru menciptakan kegelapan. Bagaimana mungkin cahaya bisa menciptakan kegelapan? Karena ada kesayaan lain selain kesayaannya gitu. Problematik. Dan saya kira setiap jiwa itu tidak bisa keluar dari, memang itu diinginkan ya. Diinginkan Tuhan. Persoalannya kan adalah seberapa lama kamu hidup pada identifikasi ada kesayaan lain selain kesayaannya. Itu masalahnya itu di situ. Masalahnya di situ. Oh, kasih visualnya, siap. Gimana tuh kasih visualnya ya? Katakan ini kesayaannya Tuhan. Kesayaan Tuhan ini kan hadir memancarkan sebagai kehadiran yang sempurna. Ya kan? Terus gimana tuh? Lalu cahaya ini menimpa jiwamu yang
yang punya kesayaan sendiri. Nah, kesayaan sendiri inilah yang menghasilkan bayangan hitam gitu. Kayak gitulah. Kamu hidup dalam bayang-bayang ini. Kurang lebih begitu Mas Imam. Kurang lebih begitu. Akan terjadi drama banyak episode jika terjadi double kesayaan. Jika terjadi double kesayaan. Pada umumnya kesayaan ini ada dua tingkat kan. Ada yang sifatnya subhanallah ma yusrikun dan subhanallah ma yasifun. Subhanallah musyrikun itu kesayaan sebagai sumber dan sebagai tindakan. Sementara maya sifun itu penjelasan teori-teori yang mengisyaratkan ada hukum alam sebagai penyebab sesuatu. Mestinya kan penyebab sesuatu itu bukan hukum alam, tapi kehadirannya sebagai penyebab. Tapi karena kita menggunakan logika linier, maka kemudian itu hukum alam, bukan kehadirannya. Jadi kehadirannya itu direduksi sebagai hukum alam. Jadi seperti tadi di kelas bahwa skala kesadaran itu dibuat untuk menunjukkan potensi disidentifikasi di luar atau potensi kesayaan lain selain kesayaannya. Seperti itu. Makanya kemudian tuh untuk menutup seluruh potensi kesayaan yang diadakan ini menggunakan logika istisna. Tutup. Tapi itu dimensi 7. Ditutup. Bahwa kesayaan itu adalah hanya satu itu. Itu kesayaannya sendiri. Yang kita alami ini adalah rasa kesayaannya sendiri. Dan itu berarti bukan seseorang, bukan nggak ada nya, hanya pancaran rasa kesayaan itu. Pancaran rasa kesayaan. Nah, pancaran rasa kesayaan ini jangan diidentifikasi keluar sumbernya. Kamu identifikasi pancaran kesayaan ini sumbernya pada tubuh. Jadi bayang-bayang. Kembalikan hak bahwa rasa kesayaan itu sumbernya itu kesayaannya titik. Nggak ada kesayaan lain, nggak ada sumber lain yang merupakan sumber rasa kesayaanmu, kecuali kesayaannya. Kan gitu kurang lebih logika istisna. Oke, itu dulu ya malam ini karena ada sesi lagi. Masih ada 2 sesi malam ini. Nanti kita sambung besok kayaknya masih belum bisa TBP, kita lanjut malam ya, kita lanjut malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ansor, terima kasih teman-teman. Kita ketemu besok malam ya, insya Allah ditunggu aja pengumuman dan informasinya di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.